Selamat siang, perkenalkan nama saya Ignacio Tomro Gomez, NIM 211011500071, kelas A, semester 2, mata pelajaran teori belajar motorik. Unsur-unsur pendukung gerak yang terampil. Yang pertama, unsur kemampuan fisik. Fisik merupakan sarana utama untuk melakukan gerakan, agar gerakan yang dilakukan bisa efisien. Kemampuan dan kondisi fisik yang harus baik. Mengenai kemampuan dan kondisi fisik sendiri, ada berbagai macam yang diperlukan untuk mendukung gerakan. Yang pertama, kecepatan reaksi. Kedua, kekuatan. Ketiga, ketahanan. Keempat, kecepatan. Kelima, fleksibilitas. Enam, ketajaman indera. Masing-masing peran itu bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kecepatan. Kecepatan reaksi berperan dalam gerakan, di mana respon gerak harus akan segera mungkin setelah ada stimulus. Misalnya dalam start cepat, setelah ada aba-aba ya, maka pelaku harus segera mulai lari. Dalam keadaan gerakan yang seperti ini, kecepatan reaksi sangat berperan atau sangat diperlukan di dalam melakukan gerakan-gerakan yang bukan gaya fisik yang besar. Dalam berbagai macam gerakan, banyak yang memerlukan gaya fisik yang besar untuk melakukannya dengan baik. Yang kedua, kekuatan. Kekuatan sangat diperlukan di dalam melakukan gerakan yang memerlukan gaya fisik yang besar. Dalam berbagai macam gerakan, banyak memerlukan gaya fisik yang besar untuk melakukannya dengan baik. Misalnya, untuk bisa mendayung dengan baik, diperlukan kekuatan otot-otot bahu dan kaki. Untuk bisa berlari dan meloncat dengan baik, diperlukan kekuatan otot kaki. Yang ketiga, ketahanan. Ketahanan fisik sangat berperan dalam melakukan kerjasama. Banyak gerakan yang harus dilakukan dalam jangka waktu lama dalam kegiatan olahraga. Untuk perulangan gerakan yang harus dilakukan ulang terus-menerus dalam jangka yang panjang ketika sangat perlu ketahanan fisik. 4. Kecepatan. Kecepatan gerak sangat diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang harus diselesaikan dalam jangka waktu singkat sesingkatnya. Misalnya dalam gerakan memukul atau menghindar. Dalam begitu ada peluang untuk memasukkan pukulan dengan cepat. Demikian halnya apabila ada pukulan lawan yang mengenai muka petinju, harus melakukan gerakan menghindar agar tidak terkena pukulan. Yang kelima, fleksibilitas. Fleksibilitas sangat diperlukan dalam menyelesaikan tugas gerak di mana gerak-gerakannya memerlukan keleluasan gerak persendian. Agar perlu memaksakan gerakan persendian, gerakan di dalamnya yang sangat memerlukan fleksibilitas yang baik adalah gimnastik, judo, gulat. Misalnya dalam gimnastik, agar bisa melakukan penangkapan kedua kaki ke depan dan ke belakang atau ke dalam. Yang keenam, ketajaman indera. Ketajaman indera yang sangat diperlukan dalam melakukan macam-macam gerak keterampilan adalah indera penglihatan dan indera ketajaman. Penglihatan diperlukan untuk menangkap stimulus visual. Apabila stimulus visual ditangkap bergerak dengan cepat, misalnya dalam membidik sasaran, panah, atau menembak. Dalam menembak, ketajaman indera akan sangat diperlukan pada nomor-nomor sasaran yang bergerak. B. Kemampuan mental. Mental adalah pikiran, jadi kemampuan mental berarti kemampuan berpikir. Di dalam kemampuan menilai itu termasuk juga kemampuan tersebut seperti telah digambarkan di bawah. Fungsi mental erat dengan fungsi fisik dan fungsi emosional. 1. Kemampuan memahami gerakan yang akan dilakukan. Sangat erat kaitannya kedua macam kemampuan ini penting dalam kaitannya dengan pemberian respon terhadap stimulus yang diterima. Apabila stimulus cepat dipahami, kemudian keputusan cepat, maka responnya juga bisa dengan cepat diberikan. Misalnya dalam bermain bola voli, ada bola yang melambung tinggi di dekat net ke arah siapa seorang pemain depan. Bagi pemain tersebut, bola yang melambung ke arahnya adalah merupakan stimulus yang harus dipahami. Ia harus cepat memahami bahwa ada bola yang
tang yang bisa di smash, kemudian harus mengambil keputusan untuk melakukan smash. Yang kedua, kemampuan memahami hubungan spesial adalah kemampuan untuk menaksir jarak antara suatu objek dengan dirinya atau suatu objek dengan objek lainnya. Dalam contoh mengenai smash dalam bola voli tersebut, mengenai kemampuan memahami hubungan spesial juga berperan. Di situ pemain harus bisa menaksir jarak antara bola dan ketinggian bola, sehingga ia bisa menyesuaikan beberapa langkah buat dilakukan untuk mendapat posisi yang ideal untuk melakukan memukul bola. Yang berikutnya, kemampuan menilai irama meliputi unsur menilai waktu lamanya senam berirama, misalnya dalam senam irama atau melakukan gerakan sesuai dengan lagu seperti senam kesegaran jasmani. Berikutnya, kemampuan mengingat gerakan yang pernah dilakukan. Penting untuk keterampilan gerak. Mengingat di sini dimaksudkannya bukan hanya mengingat dari segi pikir saja, tetapi juga dalam gerak atau kinestik, yaitu kemampuan melakukan kembali gerakan yang pernah dibawakan atau dibiasakan. Dengan pengertian ini menjadi lebih jelas bahwa kemampuan gerak adalah penting karena keterampilan gerak terbentuk berbagai unsur kemampuan gerak yang perlu dikuasai sebelumnya. Yang berikutnya, kemampuan memahami keterampilan yang harus dilakukan dengan bentuk-bentuk gerakan yang benar. Maka otak bisa memberikan gerakan kepada sistem pergerakan tubuh untuk melakukan gerakan dengan bentuk yang benar. Yang berikutnya, kemampuan berkonsentrasi sangat penting dalam pelaksanaan keterampilan yang memerlukan keseriusan, kecermatan, dan pengarahan daya yang dimiliki. Misalnya di dalam persiapan melakukan loncat indah, senam prestasi, atau angkat besi. Tanpa konsentrasi seseorang tidak akan bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Yang berikutnya, C. Unsur kemampuan emosional. Seperti halnya unsur fisik dan mental, unsur emosional juga adalah penentu penampilan gerak yang efisien. Kemampuan dan kondisi emosional yang diperlukan untuk mendukung kemampuan yang efisien adalah sebagai berikut. Yang pertama, merasa perlu dan ingin untuk mempelajari atau melakukan gerak. Merupakan motivasi internal atau larangan dari dalam diri untuk berubah dalam bentuk pelajaran atau melakukan gerakan. Apabila seorang berbuat karena adanya dorongan dari dalam diri sendiri, maka ia akan cenderung berbuat dengan baik karena tidak merasa terpaku pada seseorang. Yang berbuat secara sukarela cenderung akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik dibandingkan dengan yang dihasilkan seseorang yang berbuat karena terpaksa. Yang kedua, sikap positif terhadap prestasi bisa menimbulkan kecenderungan berbuat baik untuk berusaha mencapai suatu prestasi. Dengan demikian, kemungkinan untuk mencapai prestasi yang baik menjadi terbuka, tapi ada sikap yang positif terhadap prestasi, kemungkinan itu menjadi tertutup. Yang ketiga, kemampuan mengendalikan diri memberikan kemungkinan dari diri seseorang untuk berbuat sesuai dengan yang seharusnya dilakukan. Seseorang yang mengendalikan dirinya akan lebih mudah untuk mengikuti aturan-aturan, termasuk mengikuti aturan tentang bagaimana agar dirinya bisa menjadi terampil. Yang terakhir adalah kesimpulan. Gerakan yang terampil bisa terjadi karena dukungan dari 3 macam unsur, yaitu unsur-unsur fisik, mental, dan emosional. Berikutnya, kemampuan fisik yang diperlukan meliputi waktu reaksi, kekuatan, ketahanan, power, fleksibilitas, ketajaman indera, dan bentuk tubuh yang sesuai dengan gerakan yang dilakukan. Berikutnya, kemampuan mental yang diperlukan meliputi pemahaman keterampilan, kecepatan memahami stimulus, kecepatan membuat keputusan, kemampuan memahami hubungan spesial, kemampuan menilai objek yang bergerak, kemampuan menilai irama, kemampuan mengingat gerakan lampau, kemampuan memahami mekanika bergerak, dan kemampuan berkonsentrasi. Kondisi emosional yang diperlukan meliputi tidak ada gangguan emosional, merasa perlu mempelajari atau melakukan gerakan, bersikap positif terhadap prestasi gerak, dan mampu mengendalikan emosional. Sekian dan terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam kata atau materi yang saya bawakan masih belum begitu sempurna, saya mohon maaf dan terima kasih.